Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian pada hari ini. Kita kembali melanjutkan dengan topik Injil dan ketaatan. Saya bacakan dalam Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, saudara, motivasi kita untuk taat lebih penting daripada ketaatan kita. Jadi penting ini ya, motivasi kita untuk taat lebih penting daripada ketaatan kita. Nah, saudara, taat kepada hukum Allah tentu Allah suka, Allah senang. Namun Allah lebih pentingkan motivasi di atas ketaatan itu sendiri. Jadi menaati Allah dengan motivasi yang salah itu sama dengan tidak taat kepada Allah. Keduanya adalah dosa di mata Tuhan. Dan inilah masalah jemaat Galatia. Paulus berkata, justru ketaatan mereka kepada hukum Allah ataupun sunat membuat mereka keluar dari perlombaan iman yang Allah wajibkan bagi mereka. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita menaati Allah dengan motivasi yang benar? Dengan menguji ketaatan kita, apakah disetir oleh apa yang disebut Paulus perbuatan daging. Misalnya ketakutan, keangkuhan, kemarahan, ataupun iri hati. Atau disetir oleh buah roh. Misalnya kasih, sukacita, dan damai sejahtera, dan sebagainya. Nah, saudara, jikalau kita berkorban waktu, tenaga, uang dalam pelayanan kita, misalnya kita ingin membuktikan bahwa kita lebih cinta Tuhan daripada orang lain, maka motivasi kita adalah kesombongan dan iri hati, bukan kasih kita kepada Tuhan ataupun sukacita akan kebaikannya. Jadi motivasi lebih penting daripada ketaatan kita. Nah, saudara, motivasi kita taat bukan karena kita takut ditolak oleh Allah, tetapi karena kita tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Nah, Paulus menulis bahwa kita menaati dengan pengharapan penuh akan kebenaran. Galatia 5 ayat 5. Yaitu kita pasti akan diterima Allah karena apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Terlepas segala ketaatan kita ataupun ketidaktaatan kita. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita adalah jaminan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang Tuhan adopsi. Jadi ahli waris Allah Tritunggal yang akan tampil di hadapannya dengan kudus dan tanpa celah. Inilah bedanya pengharapan yang berdasarkan Injil dengan pengharapan yang berdasarkan perbuatan. Nah, saudara, dalam kebenaran karena keperbuatan, kita diberitahu bahwa sesuatu yang positif itu ada di awal. Dan itu akan berakhir negatif. Kamu adalah orang baik jikalau kamu melakukan ini dan itu bagi Allah. Kalau tidak, Allah akan menghukum kamu masuk neraka. Itu harapan kebenaran karena perbuatan. Tapi kebenaran Injil, kita diberitahukan bahwa kita itu negatif di awal, tetapi berakhir dengan positif. Seperti ini bunyinya, kamu adalah orang berdosa. Percuma kamu melakukan hal ini dan hal itu bagi Allah. Semua itu tidak akan bisa menyelamatkan engkau. Tidak akan cukup, tidak akan sempurna. Tetapi Kristus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kamu. Supaya kamu dipilih, dikuduskan di dalam Kristus dan layak bagi Tuhan. Itulah sebabnya ketaatan orang Kristen itu bukan karena kita takut dibuang oleh Tuhan. Karena kita gagal menaati Dia ataupun setia, tapi justru karena kita tidak akan pernah dibuang oleh Allah kalau kita gagal. Mengapa? Dalam Roma 8 ayat 32, Paulus menjelaskan bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, itu Allah Bapa, tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita untuk mati, mengorbankan dirinya, menyerahkan nyawanya, menebus dosa-dosa kita. Bagaimana mungkin Allah Bapa tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan anaknya itu, Yesus Kristus itu.
Nah, dalam ayat ini Paulus menggunakan sebuah argumen dari acuan yang besar menuju yang kecil. Karena Allah telah merelakan anaknya yang tunggal mati bagi kita, disalib ketika kita masih membenci Allah. Ini pasti lebih rumit dan sulit sekali kita bisa berdamai dengan Allah. Nah, ketika itu Allah menyelamatkan kita, menyerahkan Yesus Kristus mati di kayu salib. Nah, setelah itu bagaimana mungkin Allah membuang kita ketika kita gagal taat? Bagaimana mungkin Ia tidak menjaga dan memelihara kita sampai kita berjumpa kembali dengan Yesus Kristus? Nah, saudara, kalau saya sukses melawan dosa, sukses kerja keras dalam pelayanan yang berhasil, itu tidak akan pernah cukup membuat Tuhan menerima dan menyelamatkan saya. Di sisi lain, kalau saya gagal melawan dosa, gagal jadi berkat, gagal bersaksi, itu tidak akan membuat keselamatan saya ataupun masa depan saya di hadapan Tuhan itu labil, goncang. Nah, saudara, tidak ada hal yang bisa kita lakukan, berhasil ataupun gagal, yang bisa membuat Allah itu menambah kasih-Nya kepada kita. Dan sebaliknya, tidak ada hal yang bisa kita lakukan, berhasil ataupun gagal, yang membuat Allah itu mengurangi kasih-Nya kepada kita. Jadi, inilah bedanya orang yang beragama dan berinjil. Kedua-duanya memang melakukan hal yang sama, menaati hukum Allah. Tetapi sikap mereka, motivasi mereka berbeda. Respon mereka juga berbeda ketika mereka berhasil melakukannya ataupun gagal melakukannya. Orang beragama akan diliputi kecemasan yang besar. Kalau mereka taat, mereka bisa sombong. Kalau mereka gagal, mereka bisa depresi, mereka bisa menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan orang lain, bahkan bisa menyalahkan Allah. Karena Allah memberikan standar yang tinggi yang tidak bisa dia capai. Nah, saudara, orang yang berinjil akan dipenuhi sukacita dan syukur. Kalau berhasil taat, ia akan tetap rendah hati. Ia tahu, ia mampu taat 100% itu karena Tuhan. Kalau ia gagal taat, ia akan terus bangkit, bertobat. Terus bangkit, bahkan ratusan kali, mungkin ribuan kali. Ia akan bangkit. Ia tidak akan membenci dirinya sendiri karena ia tahu Allah mengasihi dia. Ia akan mengalami manisnya belas kasihan Allah yang tak pernah habis ia terima. Nah, saudara, keberhasilan kita tidak akan pernah terlalu tinggi melampaui kebutuhan kita akan kasih karunia Allah. Dan kegagalan kita tidak akan pernah terlalu rendah melampaui jangkauan kasih karunia Allah bagi kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita terus menghidupi Injil ini dan menginjili kehidupan, supaya kita boleh taat dengan motivasi yang benar dan kita terus percaya bahwa Tuhan terus memegang kita dan tidak akan pernah menolak kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Kau telah mengingatkan kami, Tuhan, akan pentingnya motivasi kami daripada ketaatan kami. Dan iman kami, Tuhan. Iman kami. Karena kami percaya kepada Allah yang telah mengasihi kami, mati bagi kami, menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kami. Dan kami percaya Engkau menyediakan segala yang perlu untuk kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Engkau, berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menolong dan menguatkan iman kami dan setiap langkah kami mengikut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.